Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, belakangan ada fenomena tentang deportasi UAS. Beliau tidak diizinkan untuk masuk ke Singapura dalam rangka perjalanan dakwah beliau. Tentu ini menimbulkan pro kontra di antara masyarakat Indonesia secara khusus. Ada yang menganggap bahwa ditolaknya UAS di sana sebuah tindakan yang tepat. Ada yang berpandangan bahwa tindakan itu adalah tindakan yang sepihak dan merugikan umat Islam. Maka sebenarnya layakkah UAS untuk dideportasi? Layakkah beliau untuk dihadangi dalam rangka berdakwah? Pandangan seperti ini tentu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan pandangan ini relatif. Kalau orang-orang yang pro dengan kebaikan dan dakwah, pasti pelarangan dan penghadangan itu, deportasi itu, tentu akan menimbulkan pertanyaan, mengapa? Dan bagi orang-orang yang punya kepentingan lain tentunya, pandangan bahwa dihalanginya UAS datang ke tempat itu tentu dianggap tidak ada masalah dan bahkan menguntungkan. Jadi sesuai dengan pandangan masing-masing. Tetapi kita harus meyakini bahwa beliau datang ke tempat itu bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Datang ke tempat itu bukan untuk menyebarkan kebencian, bukan tujuan politik juga. Dan kita harus bersikap jelas pada diri kita masing-masing bahwa kita ini sebenarnya ada di pihak yang mana. Tetapi bagi kita tentunya harus mengambil ibrah dari ditolaknya UAS atau deportasinya beliau di Singapura. Yang pertama, bahwa orang-orang yang tidak suka terhadap kebaikan, orang-orang yang tidak suka terhadap ajaran Islam, itu pasti dengan segala cara ingin memadamkan cahaya Islam. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka menginginkan agar cahaya Allah itu padam. Cahaya Allah itu tidak boleh bersinar terang dengan lisan mereka, dengan segala cara yang mereka punya. Tetapi ingat bahwa Allah lah yang akan menyempurnakan cahayanya. Jadi jangan dipikir bahwa dakwah itu tanpa halangan, tanpa rintangan. Justru semakin besar upaya seseorang menyampaikan kebaikan, maka semakin besar pula upaya-upaya untuk menghalanginya. Maka kita banyak menyaksikan ada ustadz, ada kiai, ada bahkan para ulama ketika hendak menyampaikan kebaikan, itu ada rintangan-rintangan yang sangat berat untuk menghalangi mereka. Dan apa yang dihadapi oleh UAS, kalau dibanding dengan ulama-ulama yang hebat, masih terlalu sangat kecil. Meskipun tidak semua orang yang mau menyampaikan kebaikan dan kebenaran itu, tidak semuanya kemudian dihalangi dengan apa yang dialami oleh Ustadz Abdul Somad. Kemudian yang kedua yang perlu kita ambil ibrahnya, bahwa Ustadz Abdul Somad ini manusia biasa, sama dengan kita. Yang membedakan adalah keluasan ilmu dari beliau dan mudahnya orang faham terhadap apa yang disampaikan oleh beliau. Beliau ketika berceramah di hadapan banyak orang, itu mudah sekali materi-materi yang disampaikan untuk dipahami. Tetapi ingat bahwa yang namanya manusia pasti punya kekurangan. Dan itu untuk menunjukkan bahwa kita tidak boleh berlebihan memuja UAS atau memuja ustadz-ustadz yang lainnya. Habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Jadi
ketika kita menyukai seseorang, jangan sampai over. Ada batas-batas di mana kita mencintai dan menjunjung. Karena dia juga akan punya kelemahan yang mungkin suatu saat kita tidak sukai. Begitu juga ketika kita benci seseorang atau apapun, jangan sampai over, jangan sampai berlebihan. Sehingga kalau ada kebaikan-kebaikan, khawatir kita malah jatuh cinta kepadanya. Jadi Uwas ini manusia biasa, tentu dengan segala kelebihannya yang luar biasa. Ilmunya yang sangat luas, mampu memahamkan orang dalam menyampaikan dakwahnya. Tetapi itulah kelemahan Uwas ketika ada satu kelompok, bahkan kalau ini negara bahkan menolaknya, beliau tidak bisa melakukan apapun. Beliau harus kembali dan beliau sebisa mungkin untuk menjelaskan kepada masyarakat. Kemudian pelajaran berikutnya, ibrah berikutnya yang bisa kita ambil, bahwa bisa jadi satu ustadz, satu tokoh, satu ulama itu dihalangi, tetapi ingat, Allah akan terus memilih di antara hamba-hambanya untuk menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Jadi kalau ada ustadz dihalangi untuk ceramah, ustadz dihalangi untuk menyampaikan kebenaran, itu memang bagian dari cobaan dan rintangan pendakwah. Tetapi Allah akan memilih. Tidak tahu siapa yang akan dipilih setelahnya, atau bahkan mungkin orang itu setelahnya yang kembali oleh Allah diberikan kemudahan. Kadang-kadang ada haters, ada orang-orang yang benar-benar benci kepada dakwah, justru menjadi pengikut terbaik. Ingat ketika Umar bin Khattab berniat dari rumahnya, dia ingin membunuh Rasulullah. Tetapi apa yang terjadi? Qadarullah, Umar bin Khattab malah menjadi orang yang di antara orang yang paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita takut itu sebenarnya bukan hilangnya Islam dari bumi ini, bukan dicabutnya cahaya Allah, bukan dicabutnya ilmu. Tetapi yang kita takutkan adalah kita ini tidak dilibatkan oleh Allah dalam kebaikan, dalam perjuangan. Dulu di Spanyol, Islamnya itu hampir 100%, di Thailand, di Filipina. Tetapi sekarang kenyataannya berbalik. Jadi kalaupun Na'udzubillah, Islam diangkat dari satu tempat, bahkan mungkin di wilayah kita, Allah pasti akan menjadikan Islam itu terang di tempat lain. Maka yang kita takutkan adalah ketika ada penghalangan-penghalangan seperti itu, kita ini termasuk di antara orang yang mendukung penghalangan itu dengan atas dasar opini-opini yang belum tentu benar. Kemudian yang paling akhir, kita mengambil ibrah dari kejadian ini, bahwa ketika seseorang beriman kepada Allah dan dia menjadi bagian dari kekasih Allah, maka yakini sebaik mungkin ketika dia diuji, maka dia akan dinaikkan levelnya. Kita yakin Uwas akan dinaikkan levelnya oleh Allah. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa ketika ada ujian kepada orang yang beriman, maka Allah di situ sedang menyukai orang itu. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Ketika Allah mencintai seseorang, maka Allah akan menguji orang itu. Jadi kalau kita, mohon maaf, mungkin ada pandangan-pandangan yang berbeda dengan Uwas, dengan Ustadz Abdul Somad, dengan Ustadz-Ustadz yang lainnya. Boleh, silahkan. Tapi kita yakin bahwa dia orang beriman. Dia orang yang suka sekali menyebarkan kebaikan. Dia orang yang taat beribadah. Kita menghukumi secara zahir. Maka ketika ada ujian yang berat yang menguji orang itu, kita harus juga yakin seyakin-yakinnya orang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa poin yang bisa saya sampaikan terkait dengan komentar deportasi Uwas, ditolaknya Uwas di Singapura. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan Allah senantiasa melibatkan kita dan kekuatan kita dan apa yang kita miliki untuk menolong agamanya, untuk memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.